Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka wa zakarahu zakirun wa ghafala an zikrika wa zikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harjna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rezeki, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah rezeki anugerah kita bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki anugerah kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah. Rezeki anugerah kita bisa untuk mengkaji ilmu agama, hadir majlis. Ini semuanya adalah rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar daripada rezeki dan anugerah dunia. Karena rezeki dunia, anugerah dunia itu sifatnya sementara, sesaat. Semuanya akan lewat, semuanya akan berhenti, semuanya akan kita tinggalkan. Akan tetapi rezeki anugerah kita beribadah, kita berzikir, kita bisa hadir majlis, mengkaji ilmu agama, ini fadilahnya selama-lamanya, nikmatnya itu selama-lamanya dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kalam musannif hafizahullah mata'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddarain, yaitu sampai pembahasan kita memasuki rukun Islam yang kedua, yaitu adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Insyaallah kita akan mengkaji tentang pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat.
apapun yang berhubungan dengan sholat. Dan telah kita kaji apa makna daripada iqamus sholat, mendirikan sholat, yaitu selalu menjalankan sholat, tidak meninggalkan sholat pada waktunya dengan syarat-syaratnya dan dengan rukun-rukunnya yang benar. Itu baru makna daripada iqamus sholat, mendirikan sholat. Dan telah kita kaji bagaimana sholat itu adalah ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling dicinta oleh Allah, ibadah yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib yang paling afdal adalah sholat wajib, ibadah sunnah yang paling afdal adalah sholat sunnah. Sedangkan sholat itu adalah paling besarnya, paling agungnya syiar agama, syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga telah kita kaji apa fadilah daripada sholat. Ya, kita ulang agar kita lebih mengingatnya, yaitu dijelaskan oleh para ulama bahwa fadilah, manfaat, faedah daripada sholat adalah mu'inah ala qada'il hajat al-muhimmat, membantu dikabulkannya hajat yang penting. Jadi hajat agar dikabulkan adalah dengan dibantu dengan sholat. Makanya ada yang namanya sholat hajat. Ya, maknanya apa? Dengan sholat membantu agar hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kalau orang tidak sholat, hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Wajadibatun lil arzaq, dan sholat itu menarik rezeki. Telah kita kaji bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah berfirman, suruhlah, perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah selalu untuk memerintahkan keluargamu sholat. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberi rezeki kepadamu. Para ulama menjelaskan mengapa Allah membahas tentang perintah sholat, tiba-tiba membahas masalah rezeki. Maknanya ini hubungannya kuat antara sholat dan rezeki. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, selalu sabar memerintahkan keluarga untuk sholat, kami akan memberi rezeki kepadamu. Kami tidak meminta rezeki, kami akan memberi rezeki. Maknanya hubungan antara sholat dan rezeki itu kuat. Jadi sholat itu menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kadang orang susah untuk meninggalkan kemaksiatan, keburukan. Caranya bagaimana? Dengan sholat, khususnya adalah dengan sholat berjamaah. Orang yang selalu sholat berjamaah akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Wa tarfa'ud darajat, sholat itu mengangkat derajat. Derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat itu kita menghadap kepada Allah. Semakin sering menghadap kepada Allah, semakin banyak menghadap kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudha'iful hasanat, dan sholat itu melipat gandakan kebaikan. Maknanya orang yang banyak sholatnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amalan-amalan lainnya pun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semakin banyak pahalanya walaupun amalannya sama. Wa taqsilu adrana dzunubi wasaiat, sholat itu mencuci kotoran dosa dan kesalahan.
Maknanya orang sholat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa syafi'atun lil musalli inda rabbih, dan sholat itu menolong orang yang sholat di sisi Tuhannya. Maknanya sholat itu akan membelanya, menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musahilatun alaihil murura ala sirat, dan sholat itu akan memudahkannya melewati sirat. Orang yang sholatnya benar, istiqomah, mendirikan sholatnya, membuatnya mudah melewati sirat. Wa kasyifatun likarbihi, dan sholat itu menghilangkan kesusahan. Ya, cara untuk menghilangkan kesusahan adalah dengan sholat. Dalam hadis diriwayatkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sholati. Dalam hadis diriwayatkan, dahulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika kesusahan di dalam satu urusan, beliau berlindung kepada sholat. Maknanya beliau langsung sholat. Jika susah menghadapi satu perkara, satu urusan, beliau langsung sholat. Maknanya sholat itu menghilangkan kesusahan. Menghadapi kesusahan dalam masalah apapun, pekerjaan, ya, urusan apapun, sholat. Dengan niat kesusahannya dihilangkan, maka akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan ya bahwa as-salawatul mafruḍah, mengkaji tentang masalah sholat-sholat yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Ya, kita dengar dalam riwayat bagaimana ketika di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah perintahkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat 50 waktu. 50 waktu itu maknanya satu waktunya 10 sholat. Ya, jadi zuhurnya 10 sholat, ya, asarnya 10 sholat. Satu sholatnya 2 rakaat. Ya, satu sholatnya 2, satu waktunya 2 rakaat. Ya, satu maknanya satu waktu zuhur 10 sholat. Ya, satu sholatnya 2 rakaat. Maknanya 20 rakaat. Ya. Jadi zuhur 20 rakaat, ya, asar 20 rakaat, ya, maghrib 20 rakaat, ya, isya 20 rakaat, subuh 20 rakaat. Jadi totalnya 100 rakaat. Jadi 50 waktu totalnya 100 rakaat. Ya, kuat nggak kira-kira kita? Ya, 4 rakaat saja, 2 rakaat saja subuh beratnya luar biasa. Banyak orang yang meninggalkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjadi 5 waktu. 5 waktu, ya, 1 waktu duhur, 1 waktu asar, ya, satu maknanya 1 sholat dalam 1 waktu. 50 menjadi 5 waktu, tapi pahalanya masih 50 waktu. Jadi yang diturunkan, diringankan itu adalah amalannya, pahalanya tidak diturunkan oleh Allah. 1 waktu 1 sholat, ya, pahalanya tetap 50 waktu. Tapi sholat zuhur tadinya semua sholat 2 rakaat, ya, zuhur 2 rakaat, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Namun zuhur disempurnakan 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib itu adalah witirnya hari. Kalau witirnya malam, sholat witir 3 rakaat. Witirnya hari, witirnya siang itu di waktu maghrib 3 rakaat disempurnakan, isya juga 4 rakaat. Totalnya adalah 17 rakaat. Dijelaskan as-salawatul mafruḍatu khamsun. Sholat-sholat yang diwajibkan ada 5, wahiyya yaitu 17 rakaatan fil yaumi wal lailah, 17 rakaat di dalam sehari semalam.
la yasqutu farduha 'anil mukallaf wa huwa al-balighu al-aqilu. Tidak gugur kewajiban sholat 5 waktu dari seorang mukallaf. Siapa orang yang mukallaf? Yaitu yang baligh, berakal. Orang yang baligh dan berakal itu namanya mukallaf. Apa maknanya mukallaf? Diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bil mauti au zawalil adli, kecuali gugurnya sholat itu kalau sudah meninggal atau hilang akal. Jadi gugurnya sholat wajib itu kalau meninggal atau hilang akal, ya. Hilang akal itu maknanya seperti pingsan atau gila, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau orang gila gak wajib sholat, orang pingsan juga tidak wajib sholat. Tapi kalau masih tidur tetap wajib, maknanya wajib menggodok sholatnya. Jadi kalau seperti pingsan atau gila, hilang akalnya, tidak diwajibkan menggodok sholat, ya. Jadi selagi dalam keadaan berakal hidup, wajib tetap untuk sholat. Karena gugurnya sholat itu adalah mati atau hilang akal. Selagi berakal, selagi hidup, wajib sholat sebisanya. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring miring, ya, ke arah kiblat, gak bisa juga terlentang, ya, gak bisa juga dengan gerakan kepala, gak bisa juga dengan gerakan mata, ya, gak bisa juga dengan gerakan hati sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Misalnya orang udah sakit sekarang gak bisa ngapa-ngapain, tapi masih berakal, masih hidup, tetap wajib sholat sebisanya walaupun dengan gerakan di dalam hati. Ya, wudhunya bagaimana? Sebisanya. Gak bisa wudhu sholat tanpa wudhu, gak bisa tayamum sholat tanpa tayamum, ya, walaupun pakaiannya najis sholat, ya. Jadi sebisanya tetap wajib untuk sholat, ya. Apalagi ini penting orang pada akhir hayatnya biasanya dalam keadaan sakit lalu sampai meninggalkan sholat. Padahal ini paling penting akhir hayatnya dalam keadaan meninggalkan sholat, su'ul khotimah, naudzubillah. Harusnya lebih dipentingkan, ya. Nggak usah khawatir nggak punya wudhu, nggak pakaian najis dan lain sebagainya, ya. Sholat sebisanya, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak memaksakan kehendak kecuali semampunya. Jadi sholat selagi dalam keadaan hidup dan berakal tetap wajib untuk sholat. Itu diriwayatkan dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjihad, ya. Padahal ini amalan berjihad, diserang oleh orang kafir. Dahulu perangnya itu berhadapan dengan musuh, ya. Berhadapan langsung dengan pedang, ya, berhadapan langsung dengan kematian. Dahulu perangnya itu pagi sampai malam. Itu para sahabat nggak boleh, ketika perang nggak boleh ninggalin sholat, ya. Dalam Al-Quran, fa'in khiftum farijalan aw rukbanan, kalau dalam keadaan genting perang maka tetaplah sholat, kata Allah, walaupun dalam keadaan berjalan, berlari, menaiki kuda, kendaraan, berperang, tetap sholat, ya. Ini para sahabat, ya. Apalagi orang di atas tempat tidur, ya. Istilahnya ini yang lebih membahayakan, lebih menakutkan, tetap diwajibkan untuk sholat sebisanya sambil perang, ya. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafil hadithi, di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholati.
Sabda Nabi Muhammad SAW, batas antara seseorang dan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, masuk ke dalam kemusyrikan. Kalau sudah meninggalkan sholat, masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi batasnya seseorang antara seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, masuk ke dalam kekafiran. Ya. Rawahu Muslim. Wa idza tarakal mukallafu syai'an minal maktubati. Lalu dijelaskan apa hukumnya seorang mukallaf meninggalkan walaupun satu sholat yang wajib. Apa hukumnya? Apakah kafir atau tidak? Dijelaskan fa'in kana taquhu an juhudin fahuwa murtadun wa yuqtalu kufran. Kalau seandainya meninggalkan sholat karena ingkar terhadap wajibnya sholat, mengingkari kewajiban sholat, ya, maka ini hukumnya murtad, langsung keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, banyak sekarang orang bilang sholat nomor 2. Apa maksudnya ini? Ya, kalau maksudnya sholat itu nggak wajib, langsung hukumnya ini orang murtad. Nah, kalau maksudnya sholat itu tidak wajib, ya, tapi kalau maksudnya sholat nomor 2 di dalam rukun Islam, ya itu benar. Tapi hati-hati, kalau maksudnya itu sholat itu nggak wajib, langsung hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau seandainya meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka langsung hukumnya murtad. Wa yuqtalu kufran, dan di dalam hukum Islam itu hukumannya hukuman mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau dalam syariat hukum Islam, orang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat itu harus dihukum mati. Tapi kalau pemerintahannya itu adalah menjalankan syariat Islam, yang berhak menjalankan hukuman mati itu dari pihak pemerintahan. Nggak boleh orang seenaknya, ini orang tidak menganggap sholat itu wajib, mengingkari langsung dihukum mati. Nggak boleh, haram hukumnya. Jadi yang berhak untuk menjalankan hukum pidana, hukum Islam itu dari pihak pemerintahan, kalau pemerintahannya menjalankan syariat Islam. Jadi kalau dalam syariat Islam, hukuman Islam bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat dihukum mati, dan matinya dalam keadaan kafir. Fala yusalla alaihi, tidak boleh disolatkan, ya, haram hukumnya disolatkan. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di dalam kuburan orang muslim. Na'udzubillah min dzalik, ya. Au angkasalin istutiba, kalau seandainya orang meninggalkan sholat karena malas. Ini kebanyakan orang ninggalin sholat karena malas, ya, tapi tetap yakin sholat itu wajib, ya, tapi karena malas. Yang seperti ini istutiba, diperintahkan untuk taubat, ya, dipaksa untuk taubatnya. Bagaimana Pak Intaba? Kalau bertobat, tobatnya bagaimana? Ya sholat. Ya, kalau sholat, tobat, maka dibiarkan. Ya. Wa illa, kalau seandainya dipaksa taubat tidak mau, dipaksa sholat tetap tidak mau, butilah haddan, tetap dihukum mati dalam syariat Islam. Tapi hukumnya tetap orang muslim. Nah, kalau yang tadi yang mengingkari statusnya matinya dalam keadaan kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, tetap yakin sholat itu wajib, disuruh taubat nggak mau juga, ya, dalam hukum Islam tetap dihukum mati, tapi statusnya sebagai orang muslim, ya, tetap Islam, tapi tetap yang berhak menjalankannya adalah dari pihak pemerintahan, ya. Kalau sebagai orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk
sholat ya. Kalau nggak mau sholat wajib dipaksa untuk sholat. Kalau nggak mau juga kata para ulama diusir ya. Kalau orang tua memerintahkan anaknya nggak mau sholat juga, usir itu anak ya. Kalau dipaksa nggak mau juga diusir. Mengapa? Kata para ulama itu setan ya. Maknanya apa? Sudah dikuasai oleh setan ya, mendatangkan kesengsaraan di dalam rumah, mendatangkan musibah, mendatangkan kesialan ya. Kalau ada di dalam rumah orang yang meninggalkan sholat, jauh dari rahmatnya Allah, jauh daripada keberkahan, jauh daripada kebaikan ya. Sampai segitunya ya. Jadi orang tua sebatas hanya memaksa anaknya untuk sholat ya, nggak boleh sampai dihukum mati, haram hukumnya, nggak boleh. Hukuman pidana hanya boleh dari pihak pemerintahan ya. Kalau yang tidak ada tidak punya kuasa, misalnya orang lain tidak sholat, kita hanya bisa menasehati ya. Kalau nggak mau juga ya kita tinggalkan ya. Ya wa illa, tapi kalau dari pihak pemerintahan jika menjalankan syariat Islam, ada orang yang meninggalkan sholat disuruh taubat gak mau juga, itu dihukum mati ya. Wa huwa fi masyiatillahi rabbil alamin, orang yang seperti ini terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dihukum mati terserah Allah. Kalau Allah ingin menyiksa karena meninggalkan sholat, itu terserah Allah. Kalau Allah ingin mengampuni, itu terserah Allah. Yang penting meninggalnya tetap dalam keadaan Islam. Tapi kalau sudah kafir, meninggalnya dalam keadaan kafir, sudah Allah tetapkan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam Al-Quran, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Maknanya orang meninggalnya dalam keadaan kafir sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi nggak bisa orang bilang ya Allah maha kuasa, terserah Allah semuanya itu. Kalau Allah ingin ngampuni Fir'aun ya terserah Allah, nggak bisa ya. Kalau orang sudah matinya dalam keadaan kafir, sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Allah akan haramkan orang ini masuk ke dalam surga. Selain dosa kekafiran, maknanya meninggalnya dalam keadaan Islam, terserah Allah. Allah ingin ampuni, diampuni oleh Allah. Allah ingin menyiksa, ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dhaba ba'dul a'immah kal Imam Ahmad bin Hanbal ila kufri tariki sholati mutlaqan aisawa antara kahajuhudan au kasalan. Sebagian ulama, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat hukumnya kafir orang yang meninggalkan sholat mutlak. Maknanya apa? Baik mengingkari atau malas ya. Ini lebih berat lagi. Kalau diterapkan seperti ini, berapa banyak orang yang KTP-nya Islam tapi sebenarnya kafir ya. Tapi kebanyakan ulama seperti tadi ya. Sebab ada banyak pendapat sahabat. Para sahabat berkata, kami melihat, kami berpendapat orang meninggalkan sholat itu orang bukan Islam, sudah munafik, kafir. Ini di zaman sahabat ya. Kalau sekarang beratnya luar biasa ya. Jadi kalau meninggalkan sholat karena ingkar, itu baru hukumnya kafir. Tapi kalau tidak ingkar, maka tetap dihukumi Islam, tapi Islam yang fasik, yang kurang Islamnya ya. Jadi ini makna pentingnya untuk menjalankan sholat. Sholat adalah perintah Allah yang paling besar ya. Semua ibadah itu Allah wajibkan lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Kecuali sholat nggak lewat malaikat Jibril. Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ini pentingnya sholat, makanya sholat harus dijalankan dengan benar. Insya Allah
akan kita kaji lagi tentang memasuki syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat dan lain sebagainya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amalan ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.